Siap-siap, kita akan menyongsong next pandemi. Kalau kayak yang kemarin rame itu di Cina tuh ada HMPV itu bahaya nggak sih Bu? Itu kan videonya gencar juga tuh. Presiden Trump itu tidak setuju dengan pandemic agreement itu, dan dia menyatakan katanya Day One nanti kalau dia sudah dilantik pada hari pertama dia akan keluar dari WHO dengan alasan. Nah, saya penasaran. Ya. Kemudian saya cari apa ya yang sedang dikerjakan WHO. Nah, ternyata WHO saat ini sedang sibuk memberikan satu pelatihan transfer of knowledge and transfer of ideology pada negara-negara miskin dan negara-negara yang sedang berkembang, yang agak miskin. Diajarin membuat vaksin mRNA flu burung. Lah, berarti kalau disiapin untuk bikin vaksinnya, berarti penyakitnya akan ada dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Terima kasih untuk segala supportnya hadir di channel ini. Dan seperti biasa, kita berikan kesempatan di setiap episodenya untuk teman-teman mudah-mudahan mendapatkan keuntungan dalam sisi edukasi. Jangan lupa untuk support terus, dan juga jangan lupa klik buy untuk yang kita tawarkan di sini teman-teman semuanya untuk menyupport tayangan ini. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan bintang tamu kita, seseorang yang bisa dibilang memiliki banyak info satu mengenai apa yang terjadi di dunia kesehatan, ya. Beliau pernah mengutarakan sesuatu yang akhirnya terbukti, dan sekarang ini yang mau kita tanyakan ya, apalagi gosip-gosip mengenai akan terjadinya pandemi berikutnya atau segala macam, atau segala hal yang mungkin banyak infonya yang kita belum terpapar. Langsung bersama kita Ibu Dr. Siti Fadilah Supardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ari. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ini banyak gosip yang beredar entah di sosial media gitu kan, yang katanya mau ada pandemi berikutnya nih tanggal 21 Januari, kemudian mau ada jenis flu berikutnya. Nah, sebelum masuk ke sana nih Bu, saya mau tanya dulu Bu, sebenarnya apa sih Bu yang terjadi di dunia ini, dunia kesehatan ini apa sih sebenarnya? Ada nggak sih pihak-pihak yang mengatur kesehatan dunia nih, ada nggak sih sebenarnya? Tentu saja ada dong. Ada. Namanya WHO. Itu yang resmi. Itu yang resmi. WHO itu mengurusin kesehatan untuk masyarakat sedunia. Seharusnya memang, dan WHO itu dilahirkan adalah untuk menjaga kesehatan sebetulnya, untuk menjaga kesehatan biar orang sehat ya harusnya. Iya. Tapi cuma di dalam perkembangannya semakin kesini semakin orang tahu, walaupun kadang-kadang cuma dalam hati saja, bahwa WHO tidak seperti itu sekarang ini. Jadi misalkan soal pandemik, banyak sekali orang yang sangat kecewa dengan WHO karena merasa bahwa dia tidak melindungi seperti apa yang seharusnya. Jadi negara-negara ini sebenarnya kan urunan tiap tahun. Indonesia juga urunan, Cina juga urunan, semua urunan untuk melakukan, untuk supaya WHO mudah melakukan tugasnya. Nah, sekarang ini ternyata dari WHO itu isunya macam-macam. Atau orang curiga ada WHO di belakang pandemi kemarin apa enggak? Ya jelas. Kemarin pandemi kemarin satu yang mendeklarasikan pandemi WHO. Padahal kalau menurut aturan yang dahulu, menurut aturan yang seharusnya, kalau menyatakan pandemik harus ada virus yang ditemukan pada binatang yang bermutasi menginfeksi manusia. Tapi itu sampai sekarang tidak ditemukan. Nggak ada. Karena pada tanggal 1 Januari kemarin WHO masih menuntut Cina untuk menemukan asal usul virus COVID. Udah 5 tahun udah lewat. Nah, itu artinya apakah definisi pandemik itu sudah cocok apa belum? Dan ternyata mereka memakai definisi yang public health emergency international concern. Jadi asal ada yang banyak
yang terkena dan kemudian itu kemungkinan akan mewabah ke tempat yang lain, dia bisa mengklaim itu kalau itu pandemik. Maka pada tanggal 13 Maret tahun 2020 WHO menetapkan pandemik dan epicenternya di Wuhan. Nah, jadi orang ya sempat bertanya-tanya juga gitu ya. Ibaratnya itu kan kayak semacam itu kayak jadi orang berpikiran, nah inilah kita mulai pandeminya. Jadi pandemi beneran saat itu gitu kan. Orang sekarang malah curiga dengan WHO juga berada di belakangnya ini untuk untuk urusan pandemi ini. Apakah kemudian trust masyarakat akan kembali seperti dulu atau dengan WHO apakah sudah terlanjur tercoreng? Itu saya nggak tahu berapa persentasenya itu. Yang banyak dari negara-negara banyak juga yang sudah tidak percaya atau agak kecewa gitu dengan WHO. Karena ini bisa kita lihat bahwa ketika WHO akan meresmikan pandemic treaty atau pandemic agreement, ternyata gagal pada bulan Mei 2024 yang lalu. Gagal karena apa? Karena tidak terjadi kesepakatan di seluruh dunia. Artinya banyak yang tidak setuju dengan pandemic agreement atau pandemic treaty itu. Dulu namanya pandemic treaty, tapi sekarang sudah berubah menjadi pandemic agreement. Isinya masih tetap sama. Nah, kenapa kok berubah menjadi pandemic agreement? Menurut ini perkiraan saya, mungkin salah. Tadinya kalau treaty itu di Amerika sana presiden tidak bisa tanda tangan kecuali kalau parlemennya itu menyetujui lebih dari 2/3. Tapi karena parlemennya tidak menyetujui lebih dari separuh, maka treaty tidak bisa ditandatangani kan? Nah, tuh mereka mengubahnya dengan agreement. Agreement tidak perlu suara parlemen yang seperti itu gitu. Nah, sekarang namanya pandemic agreement. Sampai detik ini belum ditandatangani oleh Amerika. Nah, tapi yang jelas Presiden Trump itu tidak setuju dengan pandemic agreement itu. Dan dia menyatakan katanya Day One nanti kalau dia sudah dilantik pada hari pertama dia akan keluar dari WHO dengan alasan satu, dia menuduh WHO terlalu berpihak pada China di dalam COVID. Lalu tuduhan ini menurut saya ya aneh aja, nanti ureannya khusus. Kedua, dia tidak setuju dengan pandemic agreement dan IHR amendment. IHR itu International Health Regulation yang mengatur kalau terjadi pandemik. Nah, ini dua-duanya Presiden Trump itu keberatan. Dia tidak setuju karena dia merasa dua hal ini merenggut kedaulatan nasional Amerika. Nah, ini menarik sekali. Menarik sekali karena aturan-aturan yang akan yang ada di dalam IHR maupun pandemic agreement itu tidak akan mengerus. Jadi akan mengerus kedaulatan nasional Amerika. Ya, kedaulatan nasional setiap negara. Semua negara. Kan kalau karena kalau WHO kan harus disetujui oleh semua anggotanya. Nah, makanya, ini di Indonesia bagaimana pertanyaannya? Berarti gitu? Om Dharma Pongurkun dulu waktu pernah bikin konten mengenai hal ini, itu benar juga dong ya? Ya benar kan? Jadi bulan Mei akan ada WHO Pandemic Treaty gitu. Kita harus menggagalkan waktu itu beliau akan bilang gitu kan. Ternyata memang nggak jadi. Atau dipospon pada 6 Desember. Tapi 6 Desember ketika terpilih presidennya Trump, 6 Desember juga gak jadi. Jadi kalau sampai nanti sampai bulan Mei 2025 gagal lagi? Ya berarti tidak. Kita boleh kok nggak setuju. Rusia juga nggak setuju. Rusia juga nggak mau nandatangani dengan banyak negara. Ya jadi tidak harus. Kita harus berani untuk tidak. Kalau Indonesia? Nah Indonesia itu jadi co-sponsor malahan. Kita co-sponsor? Iya, co-share dari Amerika.
Hah? Ya. Amerika kan nggak setuju, Bu. Kita kalau Amerika beda. Amerika dulu waktu Joe Biden. Nah sekarang pada waktu lain ini lucu. Dulu Indonesia ngikut Amerika gitu. Ternyata Amerikanya berubah. Lah apa Indonesianya apa ya ikut berubah atau enggak, aku nggak tahu. Oh, belum tahu ya? Nggak tahu. Saya jadi penasaran. Sebenarnya gini, saya pikir Amerika presidennya atau WHO itu berada di satu payung yang sama. Awalnya saya pikir begitu gitu. Ya dulu pada waktu saya. Dulu ya? Ya. Oh, jadi saya pikir gini, mereka tuh satu sepakat akan satu hal awalnya. Makanya saya tanyakan, ada nggak sih yang mengatur kesehatan dalam artian ada nggak sih yang ngatur-ngatur orang pandemi, yang ngatur-ngatur orang yang sakit di sini ya, ada wabah ini, ada nggak sih sebenarnya aktor di belakangnya tuh ada nggak sih? Jadi di atasnya WHO ini ada nggak sih sebenarnya? Nah, kalau dulu itu Amerika. Dulu Amerika. Dulu. Ketika saya mengajukan resolusi kepada WHO dan kemudian WHO menerima resolusi saya untuk dibicarakan, yang saya hadapin itu Amerika. Nah, itu saya alami sendiri. Jadi saya bingung. Lah aku tuh kan protesnya pada WHO, kok saya yang pada Amerika. Itu yang mungkin orang menyebutnya itu konspirasi ya, tapi waktu itu kan saya nggak ngerti namanya apa, tapi itu yang saya alami dan betul-betul yang saya hadapi negara Amerika waktu itu. Dan virus-virus saya pun yang saya kirimkan ke WHO ternyata dikirimkannya juga ke Amerika gitu. Nah, di situ saya melihat bahwa powernya Amerika itu cukup sangat kuat. Ya itu kita maklum dong, memang dia negara adidaya, dia polisi dunia, dia maklum gitu. Tapi pada ketika COVID itu sudah agak berbeda. Amerika juga menjadi korban dari COVID. Mikir juga dia kayaknya. Nampaknya WHO lebih dikuasai oleh non-state actors. Ya kan? Berarti beberapa konteks pembicaraan kita emang NSA ini ada non-state actors. Itu nyata. Orangnya pun juga bisa dilihat gitu. Nah, Trump ketika marah-marah bahwa saya akan keluar dari WHO. Dia marah. Saya ini padahal membayar WHO mengiur WHO 500 juta US dollar. Cina cuma 40 US dollar. Indonesia 30 juta US dollar. Ada juga uang Indonesia. Ada loh. Mungkin maksud saya itu jangan-jangan iuran gitu. Oke. Nah, Kenapa WHO lebih membantu Cina yang cuma mengiur 40 juta US dollar dengan population 1 miliar lebih, padahal Amerika cuma 375.000 penduduk, ya kan? Amerika? Juta, ya 327 juta. Kalau Cina kan 1 miliar lebih, cuman bayar 40, dia sebayarnya 500. Kok WHO kok belain Cina pada waktu COVID gitu loh. Dia tuduhannya itu begitu. Padahal menurut saya WHO juga nggak bela-belain Cina gitulah. Menurut saya mungkin dia tidak tega untuk ngomong non state actors ya. Kalau kita melihat bahwa lebih non state actors daripada Cina, RRC gitu. Menurut saya RRC juga jadi korban, Amerika juga jadi korban. Nah, menurut saya. Kalau boleh tahu di review non-state actor yang di dunia kesehatan siapa, Bu? Yang paling udah terbuka di umum gitu, orang bisa tahu gitu. Aktor populernya siapa? Banyak loh ya, banyak. Ada yang pejabat-pejabat yang ada di WHO yang saya nggak bisa sebutkan namanya. Ya, tapi kalau yang sangat terkenal gitu ya, apakah itu benar atau tidak? Tapi aku nggak enak ya nyebut namanya. Biasanya inisial ya. Kalau yayasannya Melinda and Gates Foundation, ya. Yang di belakangnya kan itu Pak Bill Gates, Pak Bill Gates yang dia sepertinya dermawan banget untuk menyumbangkan urusan kesehatan gitu ya. Uangnya untuk kesehatan. Tapi ternyata di mana-mana yaitu dia yang mengumumkan nanti akan ada pandemik besar. Ternyata COVID yang muncul, dia selalu tahu apa yang akan terjadi. Jadi sehingga
orang banyak mengira bahwa dia itu non-state actors yang sangat berpengaruh. Ada juga beberapa hal yang sempat jadi pembicaraan mengenai masalah nyamuk. Ada belakangnya ada dia juga gitu. Kemudian beberapa kasus kesehatan kan ujungnya ada dia juga vaksin juga. Ya. Tapi dianya nggak divaksin katanya. Nah ini kan agak-agak unik nih. Nah kalau ibu pandang ngelihat ya ibaratnya pandemi-pandemi yang terjadi dari flu burung atau dari kemarin gitu dan kemudian yang akan terjadi gitu sebenarnya tuh apa sih ibaratnya kayak semacam penyebab utamanya gitu. Awal penyebab utamanya apa sih dan kenapa sih dibikin harus kalau memang ada non-state actor yang meng-create pandemi ini, apa tujuannya dan bagaimana mereka melakukannya? Waduh, itu agak susah jawabnya ya. Begini. Sekarang dunia ini sedang ngomongin tentang IHR. IHR itu International Health Regulation. Nah di dalam IHR inilah yang mengatur. Ini punyanya WHO ini. Punya WHO. Nah, nanti setiap negara harus membuat National IHR Authority. Jadi anaknya IHR ini harus ada di setiap negara. Hitunglah Indonesia juga harus ada. Bagiannya. Nah, dengan IHR inilah yang menentukan definisi pandemik. Dan definisi pandemik sekarang tidak perlu tahu asal usul virusnya. Pokoknya ada suatu kejadian luar biasa yang meledak dan menular dan kemudian mereka berpikir ini akan bisa menular ke arah geografis yang lain, bahkan bisa menular ke benua yang lain. Nah itu maka yang menentukan pandemik adalah IHR itu. WHO. Dan negara itu harus nurut. Nah di IHR itu artikel pertama kita harus punya National IHR Authority. Nah, kita harus nurut dengan IHR Authority ini yang ada di ini langsung link ke WHO. Nah, kemudian nanti apa-apa diatur oleh IHR Authority ini, National IHR Authority ini. Semua diatur. Nah, inilah yang kemudian negara ngapain dong kalau gitu. Nanti bukan ngerinya, pastinya nanti akan terjadi begini. Harus lockdown, harus ini, harus itu. Yang nentuin mereka. Jadi ya secara nggak langsung mencopot kedaulatan negara dong. Di sisi lain, ya karena kan berarti kan kebijakan negara tersebut menggerus kedaulatan. Benar. Menggerus kedaulatan nasional. Kan misalnya bilang pandemi negara tersebut mungkin nggak sepakat dengan pandemi itu. Betul. Tapi nggak boleh, harus sepakat. Harus sepakat. Yang menentukan sana. Mungkin itu kali Amerika jadi nggak mau. Ya mungkin. Jadi mau bikin peraturan. Itu yang sangat berbahaya dan masyarakat nggak tahu, nggak ngerti. Padahal itu sudah tertuang dan nanti udah pandemik itu hal-hal yang kayak gitu IHR itu tertuang di undang-undang kita di Omnibus Law Kesehatan. Jadi kalau misalnya gini, udah dikasih keputusan daerah ini pandemi misalnya, gitu kan? Jawa Barat misalkan, Jawa Barat pandemi misalnya gitu ya. Yang sakit ataupun nggak sakit harus vaksin. Nah, dia nggak bisa nolak. Nggak bisa. Kalau nolak ada dihukum, dipidana atau didenda 500 juta. Jadi pemaksaan itu sedikit. Iya. Namanya mandatory vaksin. Wow. Itu ada di undang-undang kita. Udah ada. Sudah ada. Di kita udah ada. Sudah ada. Di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 atau Omnibus Law Kesehatan. Nah ini yang jarang masyarakat tahu. Padahal ini membahayakan masyarakat semua. Padahal yang namanya vaksinasi itu pasti ada batasannya. Tidak harus semua. Ada yang tidak perlu vaksinasi, ada yang tidak bisa divaksinasi, ada yang harus divaksinasi. Nah ini sebetulnya ada hal-hal yang substansial yang harus dipertimbangkan. Tapi dalam undang-undang itu tidak disebut. Jadi kita udah. Nah ini kemungkinan karena sekarang itu internasional atau WHO itu lebih mengetengahkan public health, pengertian kesehatan masyarakat
itu sangat berbeda dengan pengertian kedokteran. Seharusnya dokter-dokter itu masih yang berteriak gitu loh. Seperti COVID kemarin. Ya. Masa sih virus itu bisa hidup di inian pintu? Masa sih virus COVID itu bisa di tempat yang di lantai nih, di lantai, di meja. Itu nggak masuk di akal menurut ilmu pengetahuan. Oh, kemarin kita kebawa ke sana itu, Bu. Kesihir semua. Tapi kalau saya tahu ini ngawur nih, ngaco deh. Tapi dokter-dokter ikut saja itu. Sampai pakai baju begini. Nah, tapi ibu divaksin ya, Bu? Ibu vaksin juga? Enggak. Saya malah anak buah saya sangat keselnya. Itu jadi adik-adik saya itu dia terjun ke kampung-kampung. Kalau sakit dirawat aja di rumah. Dia merawat orang sakit COVID dengan dipeluk-peluk ya nggak apa-apa. Terus kemudian waktu itu si Rina Nose kena. Dia satu kamar dengan suaminya nggak ketularan tuh. Iya. Berhari-hari. Dulu videonya kan orang kalau kena COVID di tengah jalan jatuh, tengah jalan langsung mati di tempat gitu kan. Itu namanya propaganda. Psychological bioterrorism, propaganda. Soalnya ketika kejadian COVID di sini nggak ada yang begitu juga gitu kan. Ternyata kejadian aslinya nggak tidur di jalan gitu, tiba-tiba meninggal gitu kan. Nah ini menarik ya, bahwa ternyata akan ada satu undang-undang dan sudah juga di Indonesia ya. Sudah diketok. Jadi kalau misalnya zamannya Pak Jokowi. Oh gitu, bukan di zaman Pak Prabowo. Oh, jadi ibaratnya bahwa jika nanti ada suatu keadaan yang membuat ini masuk dalam kategori COVID, kategori pandemi, maka mereka punya hak untuk kemudian kedaulatan itu pindah jadi kedaulatannya WHO. Iya. Jadi negara nggak punya otoritas untuk kemudian banding berapa orang aja, atau juga hak asasi manusia ambil dong berarti. Saya nggak mau misalnya harus. Nah itu lucunya. Kita itu kan sebenarnya punya hak dari tubuh kita sendiri. You mau nyuntik saya mau atau tidak itu hak saya. Karena itu tubuh saya ini. Iya. Itu nggak ada ya dengan undang-undang ini yang udah dijalankan juga udah ada juga di kita. Karena Anda dianggap kalau tidak mau disuntik Anda tuh menyebarkan. Padahal tidak ada undang-undang manapun yang merampas hak tubuh Anda karena menjaga orang lain tidak. Nah itu nggak ada. Jadi kita mempunyai hak, tubuh kita itu mempunyai hak untuk tidak diutik-utik, tidak disuntik, tidak diapain. Kalau kita mau dioperasi aja kan kita mesti tanda tangan, inform consent ya saya mau di. Nah itu hilang. Itu hilang udah. Apa ini yang buat Trump kemudian mikir juga kali ya? Untuk kemudian ya kedaulatan negara hilang kan kalau kemudian dia ikutan gitu. Tapi kemudian kan kita juga dengar ada ancaman next pandemi nih. Ada ancaman next pandemi, ada macam-macam itu. Kayak yang kemarin ramai itu di Cina tuh ada HMPV itu bahaya nggak sih, Bu? Itu kan videonya gencar juga tuh. Yang katanya kalau HMPV itu nggak berbahaya. Kalau kita ngomong keberbahayaan itu adalah bagaimana virulensinya atau bagaimana keganasannya. Keganasannya bisa kita lihat dengan case fatality rate (CFR). Case fatality rate dari COVID itu kira-kira 3%. Jadi kalau dari 100 orang penderita yang 3 orang meninggal. Nah, kalau HMV itu di bawah 1%. 1% itu ya seperti flu-flu biasa. Kayak ISPA gitu aja ya? Kayak ISPA. Ya kalau misalkan nenek-nenek banget yang sudah lemah, imunitasnya rendah, kena flu juga bisa meninggal. Nah gitu. Itu HMPV tidak terlalu berbahaya karena si FR-nya di bawah 1%. Demam berdarah berapa? Di bawah 1%. Sama mirip berarti ya. Nah, kalau flu burung bisa 75%. Loh, itu bahaya juga tuh. Paling bahaya flu burung. Tapi udah. Pernah dulu waktu saya jadi Menteri Kesehatan. Enggak, maksudnya akan jadi lagi apa enggak nih? Udah peluangnya? Semua orang akan tahu
penyakit apa yang akan nanti pada next pandemic, tetapi kita bisa melihat ini WHO itu mengeluarkan isu-isu yang membingungkan. Satu mpox yang fokusnya dia di Afrika, di Kongo, Rwanda, Burundi, itu banyak banget penderitanya mpox itu. Saya nggak tahu kenapa bisa banyak banget begitu. Apakah laporannya benar atau tidak? Aku nggak tahu deh. Pokoknya saya lihat laporan WHO aja. Saya melihat berita-berita WHO. Dan pada tanggal 11 Januari kemarin tanggal berapa sekarang? 14 kan? Tanggal 11 WHO mengeluarkan bahwa mpox sudah mulai ke Jerman, ada yang di Jerman. Kemudian ada yang ke Prancis, ke Cina, dan ke mana satunya lagi ya. Jadi ke Eropa. Pokoknya sudah ke Eropa sudah ada, tapi tidak seganas yang di Afrika. Karena klitnya berbeda. Kalau yang di Afrika itu klitnya 1, dan kalau ini klit 2. Klit 2 itu 1A dan 1B. Jadi yang sudah di Eropa itu klit 1B. Tidak terlalu berat seperti yang ada di Afrika, tetapi sudah mulai dan mereka sudah menyinggung-nyinggung terbawa oleh transportasi. Lah ini udah mau lockdown ini kalau sudah kayak gitu. Nah, ini isunya di Afrika seperti itu. Isu di Amerika beda lagi. Isu di Amerika itu ada pasien di Louisiana yang diduga oleh karena terinfeksi flu burung dan ternyata tidak terkonfirmasi H5N1 atau apa. Kemudian di Australia juga ada, di Kanada juga ada. Kemudian di Amerika ramai banget. Ternyata sapi perah itu juga terkena flu burung. Terus kemudian burung-burung yang liar jelas itu membawa virus flu burung. Atau H5N1. Kemudian ada avian yang ada di darat juga mengandung virus flu burung. Tapi yang paling akhir justru kucing dan anjing juga bisa membawa virus H5N1. Lah ini kan membuat orang takut. Selalu menaburkan ketakutan. Kalau sudah takut dengan kucingnya sendiri, maka Anda akan pasti mencari vaksin untuk supaya akhirnya vaksin mereka laku. Nah itu dia, selalu berita itu selalu ada di balik berita itu. Kemudian ada isu lagi, SARS, Severe Epidemiology Enterovirus Respiratory Syndrome. Sakit napas berarti itu? Jadi sesak napas, jadi infeksi pada pernapasan dan infeksi pada usus. Itu sudah disimulasikan di Brussels. Nah waktu itu hostnya adalah WHO, kemudian Bill Gates dan John Hopkins Hospital. Bill Gates lagi. Oke. Bill Gates atau mungkin Melinda Gates Foundation ya. Tapi Bill Gates kok di situ tulisnya. Nah itu dia melakukan suatu pertemuan namanya adalah catastrophic contagion. Nah di situ dia mensimulasikan untuk the next pandemic, persiapan apa yang bisa Anda siapkan, dihadiri oleh ahli public health dari seluruh dunia. Tapi Indonesia kayak client gathering jadi. Latihan. Kayak client gathering, produk apa yang mau dimasukin gitu ya? Yang nggak tahu apa yang harus dipersiapkan. Yang halusnya begitu. Apa yang harus dipersiapkan, bagaimana nanti ini gitu. Dan itu biasanya itu akan menjadi penyakit next pandemic. Tapi ternyata simulasi itu dilakukan pada tahun 2022 bulan Oktober. Tapi so far 2024 selamat, 2025 sekarang jangan-jangan itu yang akan jadi kita tembakannya. Terus kemudian itu belum selesai, muncullah MPV. MPV dibesar-besarkan. Apakah itu membuat supaya kita bingung? Yang mana dong yang akan menjadi next pandemi? Nah saya penasaran. Kemudian saya cari apa ya yang sedang dikerjakan WHO. Nah ternyata WHO saat ini sedang sibuk memberikan satu pelatihan transfer of knowledge and transfer of ideology pada negara-negara miskin dan negara-negara yang sedang berkembang, yang agak miskin. Diajarin membuat vaksin mRNA flu burung. Lah, berarti kalau disiapin untuk bikin vaksinnya, berarti penyakitnya akan ada dong.
itu dia. Ini kan kayak orang bikin kalau di komputer yang bikin virus orang yang punya antivirus biar laku antivirusnya. Dia produksi antivirus dulu baru virusnya. Iya. Ya kalau kayak gitu terserahlah itu pemikirannya. Tapi yang jelas sekarang kesibukannya dia satu itu, dua Mpox. Mpox itu ya, tapi menurut saya kalau Mpox sudah nggak aneh gitu. Ya. Tapi yang aneh adalah transfer of knowledge dan transfer of technology dan menyiapkan perusahaan-perusahaan yang bisa membuat suatu vaksin mRNA. Nah, jadi just in case pada suatu saat benar-benar terjadi pandemi flu burung, maka tinggal memerintahkan WHO tinggal memerintahkan pada National IHR Authority masing-masing negara itu bikin vaksin mRNA. Gitu. Ini kayak repetisi kejadian pandemi kemarin ya sebenarnya. Pandemi kemarin belum ada IHR. Ya tanpa IHR-nya maksudnya. Polanya hampir mirip. Polanya nanti kalau sudah ada National IHR Authority itu lebih perintah WHO lebih mulus lagi. Dan itu yang dari WHO. Lah yang dari kita permintaannya, wah kamu harus pakai misalkan ini. Menurut aturan ini Anda harus pakai maskernya yang kayak ini. Yang bikinannya dia. Anda harus pakai baju yang seperti ini. Anda harus ini, semua harus lockdown, tidak boleh. Semua masjid harus tutup, semua gereja harus tutup. Nah, obat-obatan yang boleh harus dari saya. Wah, gitu. Nah, disitulah saya berpikir nanti begitu selesai utangmu sekian Indonesia. Dihitung utang bukan bantuan, bukan apa. Nah, ini akan memperberat negara kita. Maka saya selalu menghimbau hati-hati Pak Prabowo dalam hal kayak gini, jangan sampai kita terjebak di dalam hutang yang sebelumnya tidak perlu. Gitu. Iya. Kalau untuk strukturnya gimana tuh Bu? Misalnya ada IHR ya di Indonesia ini. Ini akan berdiri di bawah Kemenkes atau